guys, kembali lagi bersama saya Maya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang ekstrakurikuler tentang pramuka. Kebetulan saya mempunyai teman yang cukup tahu tentang pramuka. Langsung aja kita ke orangnya langsung. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri dulu nggak sama teman-teman? Siapa tahu kan ada yang nggak tahu nih nama kamu. Oh, nama saya Putri Nurahayu, kadang dipanggil Putri aja. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Ya, Terus kegiatan sehari-hari kamu di rumah tuh apa aja sih biasanya? kegiatan saya di rumah sehari-hari itu bantu orang tua. Di rumah, kadang juga di kebun. Di kebun tuh kadang-kadang saya bantu ngeramban, bantu nanam juga ya, kadang. Di sekolah kan ikut ekstrakurikuler pramuka kan? Ya, Itu kamu tuh tahu dari mana gitu kok sampai kamu bisa masuk ke pramuka? Tahu dari orang apa kamu nyari tahu sendiri? itu awalnya dari abang. Oh, abang. Ya, Abang karena kamu ngasih tahu ke kamu kalau ada ekskul pramuka di sini gitu ya? Iya, karena abang tuh sekolah di sini, jadi saya tahu dari abang. Oh, jadi abang kamu tuh alumni dari sekolah sini juga. Iya, benar. Terus apa sih yang membuat kamu tuh bisa tertarik gitu ke ekskul pramuka? Karena banyak teman, jadi itu yang buat saya tertarik. Dan kegiatannya pun lumayan seru-seru gitu. Pemicu awalnya tuh karena banyak teman aja gitu. Iya, benar. Terus ngikutin pramuka ini dari kelas berapa? Udah berapa tahun ikut pramuka? Dari SD, dari kelas 4. Kelas 4 SD. Iya, Cukup lama benar. lah ya. Iya, benar. Kamu SD tuh emang udah tahu pramuka apa masih belajar sedikit apa cuman iseng aja ngikutin pramuka? Awalnya tuh waktu SD tuh iseng-iseng karena dulu pernah diajak teman, Put, ayo pramuka yuk, kata seru loh katanya kan. Jadi kayak penasaran kan, jadi ikut gitu. Oh, jadi pertamanya ini karena penasaran gitu ya. Jadi Benar. lama-lama kecanduan lah, Iya, macam seru gitu. benar. Dan pramuka di SD dulu tuh wajib, karena wajib itu jadi harus ikut pramuka. Oh, jadi dari ikut pramuka kamu nih bisa lebih banyak teman gitu ya. Iya, benar. Kamu kan punya nggak sih pengalaman tentang kemah-kemah gitu? Pernah. Nah, coba ceritain tentang apa aja di kemah tuh, kamu tuh ngapain aja? eh Waktu di kemah itu saya dengan teman-teman saya itu waktu pas malamnya ya, itu kemah kan ada yang namanya makrab atau disebut malam keakraban. Di makrab itu kami tuh foto-foto bareng, nyanyi-nyanyi bareng, terus kadang-kadang juga disuruh buat yel-yel gitu sama senior-senior. Bukan kita aja yang ada ulang tahunnya, pramuka juga ada ulang tahunnya. Iya, benar. Biasanya ulang tahunnya tuh dirayakan di mana? Atau di tempat tertentu atau di sekolah masing-masing? Di sekolah masing-masing. Tapi ada juga sih yang ngerayain ulang tahun pramuka sama-sama gitu. Tapi pagi dengan cara upacara gitu. Kamu pernah ikut gak ke acara-acara seperti itu? Pernah. Itu upacaranya tuh di alun-alun, di alun-alun Kapuas. Apa yang buat seru di pramuka itu biasanya? Yang buat seru itu selain banyak teman juga ada main-mainnya. Jadi tuh gimana ya? Enggak serius terus? Anda serius terus. Jadi tuh sekalian belajar, sekalian juga bersenang-senang gitu lah. Iya, iya, iya. Ya. Terus misalnya kamu kemah gitu kan, terus tuh bawa tenda sendiri-sendiri apa disiapin dari sananya? Kadang-kadang itu bawa tenda sendiri dari rumah. Kadang-kadang juga menggunakan kelas untuk tidur kami. Jadi dalam satu kelas misalnya ada 10 orang tidur dalam satu tenda. Iya, dalam satu tenda. Tapi kalau misalnya di kelas itu ada 2 atau 3 regu.
Pengalaman terberat ikut pramuka tuh ada nggak sih? Biasanya kan pasti setiap orang tuh ada gitu pengalaman terberatnya. Kalau kamu ada nggak? Waktu LT. LT? Emang? Ya, LT itu lomba tingkat. Jadi kan sebelum ke LT ini kan kita harus latihan dulu ya, harus latihan dulu. Nah itu tuh selama sebulan full penuh itu kami latihan terus. Jadi itu yang buat kayak capek, berat gitu jadinya. Jadi kamu tuh gimana sih tipsnya, kasih tau lah ke teman-teman biar teman-teman kan ada yang ikut pramuka. Nah, nyiapin mentalnya supaya nggak capek saat ikut kegiatan pramuka tuh apa sih? Banyak-banyak istirahat sih. Selain itu juga sebelum latihan pramuka itu sarapan dulu dari rumah. Itu aja sih. Kan kalau kemah tuh kan kita biasanya ada di hutan atau di mana gitu lah ya kan, yang sungai-sungai gitu biasanya. Terus mandi nggak biasanya? Tidak, karena apa ya, agendanya kan full ya. Jadi tuh ndak sempat mandi. Tapi kalau misalkan ada yang gimana, ada yang mau mandi dan ada waktu luang, boleh mandi. Jadi misal kemahnya 3 hari nggak mandi 3 hari gitu? Benar. Itu tuh perempuannya aja apa laki-lakinya boleh nggak mandi juga? Perempuan sama laki-laki. Nggak mandi juga? Iya, putra dan putri itu. Ini fakta unik ya teman-teman tentang pramuka. Iya, benar. Jadi kalau mau buang air besar atau mau pipis itu ditahan juga selama 3 hari? Tidak. Jadi kalau misalnya di alam terbuka itu gimana ya? Cari lahan-lahan kosong lah. Biasa di semak-semak biasa gitu. Tapi ya permisi lah. Emang nggak ada yang ngintip gitu? Enggak, kan hutan. Oh iya. Jadi terus pakai air apa pakai tisu? Itu kita cari di dasar sungai juga sih. Oh. Jadi tuh enak gitu. Ambil ember, ambil airnya gitu kan. Jadi ya cebok di situ. Terus gitu. kamu tuh pengalaman kemahnya tuh kemana aja? Pengalaman kemah itu paling jauh di Kodim waktu itu. Kodim tuh di mana? Lupa sih jalannya apa. Tapi jauh lah ya. Iya, lumayan jauh. Di situ tuh sekolahnya ada berapa sekolah lah biasanya kalau misalnya kemah gitu kan, mungkin ada 10 sekolah atau 15 sekolah? Lebih sih. Soalnya kemarin itu kelihatannya ramai banget gitu. Jadi ada berapa sekolah gitu, lupa sih. Tapi banyak. Terus kamu itu misalnya lagi kemah gitu kan, kamu kan nggak kenal satu sama lain. Terus cara beradaptasinya itu gimana sih? Cara beradaptasinya itu dengan cara gimana ya? Saling berkomunikasi lah gitu. Kadang-kadang kalau misalkan dengan teman yang nggak kenal gitu tuh gimana ya, cari kesempatan gitu lah. Kayak misalkan kan saya dengan dia cuma berdua aja gitu. Nah, cairkan suasana lah. Kayak ngomong-ngomong gitu bareng. Oh, terus kamu ada saran nggak nih buat kegiatan pramuka di mata remaja sekarang? Jangan pernah bosan sih ikut kegiatan pramuka karena pasti berguna untuk diri kita ke depannya. Terus bagi kamu tuh ada nggak sih yang kamu nggak disukain dalam kegiatan pramuka gitu? Enggak sih, karena seru-seru semua itu. Jadi apa ya, senang untuk diri kita sendiri gitu. Oh, berarti kamu tuh Buat diri macam kita senang banget lah ya Iya. sama kegiatan pramuka itu. Benar. Udah terjadi favorit banget di Benar. pramuka itu. Iya. Terus kamu misalnya bisa nggak sih kamu tuh macam berinteraksi secara mandiri gitu sama temannya, nggak ada orang lain gitu, sendiri-sendiri? Itu Malu masih nggak kurang sih biasanya kalau misalnya Malu. kita ngomong malu juga Iya, ya kan? kadang-kadang masih malu. Terus kamu misalnya sama kakak pembinanya akrab gak sih?
Kalau misalkan dengan kakak pembinanya sih lumayan akrab, tapi ya gimana ya, masih ada rasa-rasa nggak enakan lah gitu. Karena segan mungkin ya. Iya benar. Tapi syarat menjadi pembina tuh ada nggak? Syarat jadi pembina itu ada sih, kalau nggak salah dia minimal, kalau nggak salah tuh Udah dapat lambang-lambang gitu. golongan orang dewasa. Oh, pakai batas usia nggak sih kalau harus jadi pembina itu syaratnya? Kalau misalnya itu saya kurang tahu sih, soalnya eh, apa ya, selama saya pramuka itu pembina saya itu udah ke golongan yang remaja atau pandega gitu. Bisa nggak sih kita nih nggak sekolah tapi kita ikut kegiatan pramuka itu bisa nggak? Kita ndak sekolah. Kalau nggak salah bisa sih, soalnya kan pramuka ini netral ya. Jadi tuh siapapun boleh masuk gitu. Oh, terus kalau kan kita kan misalnya pramuka tuh pakai peralatan-peralatan gitu kan. Terus ada pisau. Itu pisau untuk apa sih biasanya kalau kita kemana-mana itu butuh nggak pisau, tali biasanya kan? Ya, itu butuh karena pramuka ini kan seperti yang kakak bilang di alam terbuka ya. Jadi kalau misalkan kita butuh kayak mencari makanan atau mencari ranting, pisau itu berguna. Terus kesan yang didapat dalam pramuka nih ada nggak bagi kamu? Kesan apa ya? Menurut kamu masuk pramuka itu seru atau bosan nggak sih? Seru, menurut saya seru. Tapi kan ada lah di kalangan anak remaja seperti kita ini macam ngelihat pramuka itu mandangnya cuma sebelah mata. Iya benar, kadang-kadang tuh ada seseorang yang gimana ya, Nganggap remeh tentang pramuka gitu benar, kan. tapi sebenarnya itu tidak semudah itu. Karena mungkin mereka belum terlalu masuk benar ke dunia pramuka, jadi mereka nganggap remeh tentang pramuka. Ya, Tanggapan kamu tentang orang yang ngelihat pramuka sebelah mata tuh apa sih? Macam nganggap remeh gitu. itu kayak gimana ya, kalau untuk saya itu janganlah kamu tuh lihat sebelah mata dengan pramuka, karena itu tuh tidak sesuai dengan yang kamu lihat gitu. Terus kalau kamu tuh ada nggak sih ajakan buat orang di luar sana yang pingin masuk pramuka gitu? Ajakan ya, eh pernah sih ada dulu teman yang cukup akrab lah dengan saya ya. Saya ajak itu untuk ikut pramuka, tapi gimana ya, orangnya tuh sedikit mageran gitu ya. Kalau misalkan zaman sekarang tuh disebut mageran. Nah, dia tuh ndak mau. Jadi ya gimana ya, jadi saya ndak bisa maksa dia untuk ikut pramuka. Oke teman-teman, berakhir sudah percakapan kita hari ini. Jadi sampai jumpa di minggu depan. See you next time.